Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Yuli Setiawati, calon guru penggerak angkatan 6, berasal dari SD Negeri Purwareja, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Sebagai tugas dari pendidikan calon guru penggerak modul 1.1. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang profil Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Tanggal tersebut dijadikan Hari Pendidikan Nasional Indonesia untuk menghormati jasa-jasa dalam memperjuangkan pendidikan di negeri ini. Ki Hajar Dewantara sebenarnya bukanlah nama asli beliau. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Mulai tahun 1922 lah namanya berganti menjadi Ki Hajar Dewantara. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu bagaikan seorang ibu yang menuntun anaknya selama dalam perjalanan agar tak kehilangan arah dan dapat mencapai cita-citanya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Intinya, jika menanam jagung itu pasti akan tumbuh jagung, tidak akan berubah menjadi tumbuh kedelai. Oleh karena itu, pendidikan pada anak juga tidak bisa dipaksakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, sejatinya anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pembahasan selanjutnya adalah tentang trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara juga memiliki semboyan yang terkenal yang biasanya disebut sebagai trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan tersebut yaitu Engarso Sung Tulodo, dari depan pendidik harus memberi teladan yang baik. Ing Madya Mangun Karso, dari tengah seorang pendidik harus dapat menciptakan prakarsa atau ide. Tutwuri Handayani, dari belakang seorang pendidik harus bisa memberi arahan. Dari semboyan tersebut, Ki Hajar Dewantara memberikan gambaran bahwa menjadi seorang pemimpin atau tenaga pendidikan tidak hanya untuk semata-mata menjadi seorang pemimpin saja, tetapi harus memiliki kepribadian yang baik agar dapat dijadikan sebagai tauladan yang baik untuk orang-orang. Selanjutnya, ketika seseorang berada di tengah-tengah kegiatan atau kesibukan, harus juga memiliki kemampuan untuk dapat membangkitkan semangat. Seseorang harus memiliki kemampuan untuk memberikan inovasi baru di lingkungannya dengan cara menciptakan suasana baru yang membuat orang lain lebih nyaman. Yang terakhir, dari belakang kita harus memberikan dorongan atau semangat moral. Sampailah pada pembahasan implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, bermain merupakan kodrat anak.
Melalui permainan, pendidik dapat menuntut tumbuh kembangnya kodrat anak dan mengembangkan budi pekerti anak. Bermain dapat diintegrasikan sebagai bagian dalam pembelajaran di sekolah. Pengintegrasian permainan dalam pembelajaran yang telah saya lakukan yaitu menggunakan Sweet Game. Anak-anak lebih mudah memahami perkalian. Implementasi selanjutnya adalah pendidikan berpusat pada anak. Pendidikan berpusat pada anak dapat mendukung lingkungan belajar untuk meningkatkan keterampilan dan minat anak. Pembelajaran dapat dilakukan antar teman sebaya dan kelompok kecil. Implementasi pendidikan berpusat pada anak yang sudah saya lakukan adalah belajar kelompok. Melalui belajar kelompok, anak-anak bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab, bekerja sama, dan tenggang rasa. Yang terakhir, implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Implementasi budi pekerti yang lain adalah memimpin doa di depan kelas. Tantangan dan solusi dari implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya lakukan, saya menemukan beberapa tantangan, di antaranya kurang dukungan atau support, keterbatasan skill guru, fasilitas yang kurang memadai. Dari tantangan-tantangan yang saya hadapi dapat diselesaikan dengan solusi sebagai berikut: berkomunikasi, berkomitmen, mengupgrade diri, dan kreatif. Dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut bertujuan untuk mencapai merdeka belajar. Merdeka belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa paksaan dan hukuman. Peran pendidik menuntun kebebasan anak tersebut untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dan keselamatan anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dalam merdeka belajar, setiap guru adalah murid dan setiap murid adalah guru. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.